Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Alfebriana dengan NIM H1D024134 dari SIP H. Di sini akan mengikuti perbaikan praktikum POMWeb dengan paket Blended Dead or Alive. Di sini saya akan menjelaskan bagian HTML, CSS, dan JS-nya dengan file yang terpisah. Di sini aku bakal jelasin HTML terlebih dahulu. Mungkin ini awalan yang biasa sering kita gunakan juga. Di sini mungkin titelnya diganti menjadi Blended Dead or Alive, dan selanjutnya tuh ada link untuk menghubungkan ke CSS-nya. Di sini aku kasih nama Style Rest atau Style Responsive CSS. Selanjutnya di bagian body, di sini ada header-nya, yaitu Blended Dead or Alive seperti judul paketnya. Di sini bagian ini tuh untuk menampilkan judul utama dari posternya atau dari halamannya. Ini merupakan bagian utama, jadi setiap buronan dibuat dalam bentuk card atau kartu. Di sini ada card image, ini untuk bagian fotonya. Selanjutnya ada card content, ini untuk nama, terus keterangan atau deskripsi, dan tombol file pentingnya. Selanjutnya sama, diimplementasikan ke buronan yang lainnya. Mungkin bedanya di bagian alamat filenya. Di sini alamat filenya seperti yang sudah ditautkan. Selanjutnya mungkin bedanya di bagian nama dan deskripsinya. Selanjutnya ada di tombol ini. Ini bisa diklik untuk klaim buronan, dan nanti tuh ada data target. Ini untuk menyimpan nama buronan, jadi tuh nanti JS itu membaca nilai. Jadi tombolnya tuh tahu buronan mana yang sedang dipilih atau apa yang dipilih. Selanjutnya, ini untuk di bagian footer, untuk di bagian bawah. Ini dikasih keterangan Blackletter Serif Department. Selanjutnya ada script, ini untuk menyambungkan atau menautkan dari file JavaScript-nya. Di sini aku kasih nama filenya tuh script res atau script responsive JavaScript. Lanjut, aku bakal ngejelasin file CSS-nya. Yang pertama, fungsi pertama ini ada margin, padding, dan box sizing, dan border box. Jadi semua elemen itu dimulai dari nol, jadi tuh nggak ada margin, nggak ada paddingnya. Biar kita tuh yang buat, terus kita yang kontrol sepenuhnya. Terus ada box sizing, border box, ini tuh perhitungan width-nya biar gampang. Jadi tuh padding sama bordernya tuh masuk dalam perhitungan width. Selanjutnya, fungsi kedua, ini body, background, dan layout. Ini tugasnya tuh buat setup dasar tampilan halaman. Backgroundnya juga di sini aku pakai alamat gambar, ini kayak gini, dengan nama, harusnya ini responsi, tapi karena typo, jadi responsi. Terus layout pakai flagbox column, jadi elemennya tuh berurutan vertikal, header, terus ada content, terus footer. Dan font yang dipilih di sini tuh Georgia. Selanjutnya di fungsi ketiga tuh ada header. Di sini header styling. Fungsinya tuh bikin judul Blended Dead or Alive itu terlihat lebih menarik. Di sini juga pakai background coklat dan color text-nya. Dan di bagian border bawah ini dikasih coklat yang lebih tua karena buat membedakan antara header sama kontennya. Untuk fungsi yang keempat di sini ada layout. Ini untuk mengatur posisi dan tata letak elemen. Ini container, batasi lebar maksimal tapi tetap fleksibel di layar kecil. Nah, cards pakai flexbox yang bisa di-wrap jadi otomatis responsif. Terus cap 30px ini kasih jarak konsisten antar kartu atau cardnya, jadi celah gitu. Selanjutnya fungsi kelima itu ada card design. Di sini tuh tugasnya desain kartu buronan dengan efek interaksinya. Di sini ada, bentar, mana ya? Di sini tuh ada width 30px. Ini biar ukuran kartunya tuh konsisten, terus border coklatnya tuh kasih frame yang jelas. Nah, ini bagian ini. Terus efek covernya tuh bikin kartu tuh naik dikit dan ganti warna dikit kalau misalnya kita tuh klik atau mungkin di sekitar cardnya ini. Nah, seperti ini.
Selanjutnya nih ada fungsi yang keenam, ini tugasnya untuk mengatur tampilan foto buronan. Jadi di height-nya yang 200px ini biar semua foto ukurannya tuh sama dan rapi. Selanjutnya tuh ada di objek feed cover. Ini tuh membuat crop dan resize gambar otomatis biar proporsional menutupi seluruh area. Selanjutnya untuk fungsi yang ketujuh, ini untuk mengatur tampilan teks dan konten. Di sini padding ini untuk kasih ruang, terus text align center ini biar kelihatan rapi dan formal. Selanjutnya tuh ada di nama buronan, pakai warna merah di sini di color, dan pakai border bawah, ini border bottom untuk pemisah aja. Terus selanjutnya tuh ada di line height, ini untuk bikin paragraf itu lebih enak dibaca, terus jarak antar baris itu pas. Fungsi yang ke-8 tuh ada button, ini buat button styling. Ini yang bikin tombol climb bounty ini kelihatan lebih menarik. Terus di sini tuh warnanya tuh merah tua, jadi bakal ada kursor kayak kasih tahu kalau misalnya ini tuh bisa diklik, dan hover effect ganti warna tuh lebih terang kalau misalnya kita tuh mau klik kayak gini. Dan yang terakhir tuh ada footer, di bagian footer, ini footer styling buat nutup desain dengan rapi dan konsisten. Ini stylenya tuh mirror dari headernya, biar kesatuan visualnya tuh dari atas sampai bawah tuh sama. Fungsi yang pertama, ini memastikan kode JavaScript ini tidak dijalankan sebelum elemen-elemen HTML yang diperlukan itu tersedia. Untuk baris yang kedua, ini kita menggunakan dokumen query server all untuk mencari semua elemen dengan kelas button bounty, dan metode ini tuh mengembalikan node list yang berisi semua tombol bounty yang ditemukan. Dan variabel bounty buttons ini dideklarasikan dengan const karena referensinya tuh tidak akan berubah. Di sini menggunakan metode for each karena untuk melakukan iterasi melalui setiap tombol yang dalam node list. Untuk setiap tombol, kita menjalankan fungsi callback yang menerima parameter button. Nah, parameter button itu mempresentasikan tombol individual yang sedang diproses dalam loop. Pada setiap tombol baris keempat ini setiap tombol tuh kita menambahkan event listener untuk event click. Ketika tombol diklik itu fungsi callback-nya tuh akan dijalankan, dan ini tuh membuat tombol tuh merespon interaksi pengguna atau usernya. Untuk baris ke-6 ini di dalam fungsi click handler ini list merujuk pada tombol yang diklik. Nah, kita tuh menggunakan get atribut data target untuk mengambil nilai dari nilai atribut data target. Jadi nilainya itu berisi nama buronan yang terkait dengan tombol tersebut. Untuk baris yang ketujuh, di sini tuh metode prompt menampilkan meminta input dari pengguna. Nah, teks itu memasukkan nama pemburu, ditampilkan sebagai petunjuk untuk pengguna. Input yang dimasukkan pengguna ini disimpan dalam variabel hunter name. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk baris ke-9 ini kondisinya tuh memeriksa apakah hunter name tuh tidak nol atau tidak kosong setelah di trim. Terus hunter name trim ini menghapus spasi kosong di awal dan akhir string. Nah, kondisi itu hanya true jika pengguna itu memasukkan nama yang valid. Nah, di baris ke-10, ini pesan yang ditampilkan tuh membuat nama pemburu dan nama buronan yang decline. Jadi seperti ini. Di baris ke-12, ini tuh mengubah teks tombol tuh menjadi body claimant untuk memberi feedback visual. Jadi setelah diisi seperti tadi, bakal tampilannya tuh seperti ini dengan mengubah warna latar tombol ini menjadi hijau tua, terus menonaktifkan tombol sehingga tuh nggak bisa diklik lagi. Kalau yang lain tuh masih bisa diklik, tapi kalau misalnya sudah diisi bakal tampilannya kayak ini dan nggak bisa diklik. Untuk bagian else if ini, ketika pengguna tuh menekan tombol off tetapi tuh belum memasukkan nama, misal seperti ini. Jadi tuh hunter name null itu memastikan bahwa pengguna tuh tidak membatalkan prompt. Jadi
akan ditampilkan tuh memberitahu bahwa pengguna tuh bahwa inputnya tuh tidak valid. Kurang lebih seperti ini, nama guru tidak valid, silahkan coba lagi. Sekian, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.